bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan bisa berkarya sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya itu Reshi Abdul Ghani, dari Universitas Pakuan, Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Pakuan sesuai dengan nomor SK Yayasan Pakuan Siliwangi pada tanggal 1 Februari 2012 sesuai dengan kondisi lapangan. SK tersebut dirilis ya sama dengan penetapan tanggal dan tahun tadi, yaitu 1 Februari 2012. Jadi sampai saat ini sudah hampir 11 tahun 4 bulan. Lalu sampai saat ini saya sudah menjadi dosen tetap di perguruan tinggi Universitas Pakuan di FKIP Prodi PGSD, dan mengajar di mata kuliah saat ini, mata kuliah media pembelajaran, ada mata kuliah perspektif global, lalu ada mata kuliah kerajinan tangan dan keterampilan tradisional. Nah, sesuai dengan RPS saya secara garis besarnya itu saya yang langsung membuatnya. Saya mengajar di mata kuliah ini menggunakan salah satunya metode pembelajaran blended learning, ya. Karena sebagian juga ada yang menggunakan LMS Unpad, lalu menggunakan metode selain menggunakan PowerPoint, lalu menggunakan link YouTube yang sangat berkaitan dengan beberapa materi atau topik konten materi, ya. Nah, lalu selain itu juga saya menggunakan membuat bahan ajar berupa modul menjelaskan materi-materi perkuliahan, lalu yang sampai saat ini mahasiswa masih mengikuti dengan baik-baik saja selama pengajaran yang saya gunakan. Lalu di mata kuliah media pembelajaran, saya juga menerapkan aplikasi yang terkait dengan topik materi. Di antaranya aplikasi yang saya gunakan itu karena pembahasannya itu dari topik 1 sampai topik 7 itu membahas media pembelajaran sederhana, proyeksi dan non proyeksi, atau sebaliknya ya, yang sederhana terlebih dahulu, yang bisa diproyeksikan, yang bisa dibuat secara sederhana, yang dari bahan dan menjadi produk yang sederhana. Nah, itu diterapkan saya kepada mahasiswi PGSD calon guru sesuai dengan abad 21 saat ini. Kemudian saya juga memfungsikan WhatsApp ya di grup. Kenapa? Supaya untuk media sharing ke mahasiswa, supaya per topik itu ada kaitannya dengan topik yang selanjutnya. Nah, itu lalu saya gunakan juga untuk berkonsultasi apakah mahasiswa sudah di LMS-nya sudah upload tugas sesuai dengan tenggat waktunya dan lain sebagainya. Lalu saya juga berlangsungnya menggunakan aplikasi LMS ini juga. Selain tugas, mahasiswa juga bisa hasil dari diskusi. Setiap kali pertemuan itu ada diskusi, presentasi. Nah, di LMS mahasiswa bisa upload hasil resume setiap mereka
selesai presentasi. Oke. Lalu dengan demikian nah tadi ada aplikasi yang saya gunakan, yang saya terapkan ke mahasiswa, yaitu aplikasi Canva. Mereka itu adalah media yang visual, ya, media visual. Lalu aplikasi yang saya terapkan ini juga untuk presentasi, mereka berlatih untuk presentasi yang baik dan benar. Itu saya gunakan selain Canva ada Freezy dan Photo, seperti itu, supaya mereka memicu semangat, mendorong mahasiswa mengungkapkan lebih banyak lagi menggunakan media-media baik berbasis aplikasi maupun media yang non proyeksi, sehingga mahasiswa saya diharapkan memiliki tingkat pemahaman, kemudian memiliki skill, keterampilan, kemampuan yang lebih baik lagi. Sekian mudah-mudahan dengan adanya proses pembelajaran metode yang saya terapkan ini bisa meningkatkan hasil belajar ujian yang lebih memuaskan dan lebih baik lagi. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita pertemuan ini materi ke topik 9 ya, media pembelajaran visual. Nah, sebelumnya materi kita membahas tentang media pembelajaran proyeksi, non terproyeksi ya, media-media pembelajaran yang sederhana. Nah, sudah kita lalui itu sampai pertemuan hari ini itu memasuki setelah UTS. Nah, ini adalah pertemuan ke-9 tentang media pembelajaran visual. Apa sih yang dimaksud dengan media visual itu sendiri? Kita lihat bagaimana dasarnya, tujuannya dari materi kita hari ini, apa saja yang dibahas ya. Kemudian tugas yang ingin kita di akhir itu apa ya, apakah berupa makalah, artikel, dan proyek. Nah, kita lihat harus terangkum di topik tujuan kita dulu ya. Kita lihat tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Nah, yang pertama sendiri, kalau kita tidak paham dengan media visual itu ya, kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan media visual seperti apa, secara teoritis seperti apa ya, tentu saja ada cerita di balik satu topik tersebut. Lalu kita harus memahami yang kedua adalah jenis-jenis media pembelajaran. Nah, yang pertama itu jenis-jenis media visual itu sendiri kita sudah di 1, 2, ternyata kenali dulu pemilihan jenis medianya, jenis barangnya, lalu untuk digunakan untuk kemana. Nah, lalu kaitkan dengan teori ya, materi, konten materi dengan media harus sinkron ya, harus to be continue. Kenapa? Jangan sampai memilih media dengan teori, dengan materi, dengan konten materi itu tidak nyambung gitu ya. Nah, materinya Bu tentang cuma bawa-bawa barang-barang dalam kelas gitu ya. Bagaimana caranya? Ternyata kita gurunya menggunakan salah satunya media visual. Nah, ini adalah pengertian-pengertian secara umum ya. Manfaatnya ini adalah pengertian secara Ibu ambil secara keseluruhan ya dari berbagai ahli, bahwa media visual itu sendiri salah satu sebagai alat komunikasi, betul nggak? Ya, yang bisa dilihat. Nah, sebanyak contoh, coba lihat, coba dipraktekkan Jamal, benar nggak? Jadi mempertajam ingatan nggak? Boleh nggak? Ini apa Jamal? Ini konsep apa? Ini konsep pop up. Ya, ini ada media visual tapi menggunakan media pop up.
Ya, kelihatan nggak tulisannya? Bertele-tele nggak tulisannya? Enggak. Nggak, tugas. Ya, Facebook. Apa tulisan di dalamnya satu? Aspek panca gatran. Ya. Oke. Sekarang coba temenmu satu lagi. Tapi Aspek tri. Trigatara. Ya. Nanti ini adalah wawasan tentang Nusantara. Assalamualaikum. Ya. Kedudukan. Kedudukan. Oke. Kalau begitu, apakah ini bisa disebut dengan bisa mempertajam ingatan? Coba jelaskan ke temannya apa yang dimaksud tadi. Apa yang ditangkap dari kalian? Kalau yang saya tangkap dari media visual ini mengenai wawasan Nusantara, salah satunya adalah kedudukan negara Indonesia. Contohnya letak petanya di mana secara geografisnya. Ya. Belum jemaah? Benar nggak jemaah? Benar, Bu. Benar. Ini merupakan media visual yang komunikatif. Ini penting. Oke. Apa namanya? Berarti benar kan? Ya, menurut di sini ibu mengatakan bahwa ini ada sumber belajar yang bisa menyampaikan pesan atau materi menarik, kombinasi gambarnya, bentuknya menarik. Menarik nggak? Kalau tidak menarik ya jangan dijadikan sebagai media, ya kan? Nah, lalu teks gerak, nah ada animasinya. Bagaimana sih ini supaya jadi animasi? Ini Bu bisa maaf saya ya. Ya. Saya jadi animasi ya teksnya, lalu sesuai dengan tentu saja usia peserta didik. Betul nggak? Ya. Nah itu ada usia peserta didik itu adalah karakteristik siswa juga harus di pelajaran media ini ke kelas 1. Nyampe nggak? Tidak. Ya, baik, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, lalu manfaat. Merasakan tidak manfaatnya? Rasakan dulu. Ya, pertama sekali mengatasi keterbatasan ya, yang tadi ya. Kemudian lebih efektif dan bisa penggunaannya juga praktis nggak Jamal? Praktis, Bu. Dibandingkan dijelaskan yang kayak ditulis di board terus gurunya ceramah. Kalau ada media seperti ini, anak-anak lebih antusias belajar. Terus ya, oke. Lalu media pembelajaran itu sendiri ini sudah ya tadi. Nah, ada fungsi media visual itu sendiri. Ya, kembali lagi. Kalau setiap media itu kata ibu mempunyai fungsi dan peran manfaat. Masuk media visual, ya, media visual. Lalu bagan, poster, ini juga termasuk media visual, ya. Nah, tentu saja kalau ada kelebihan pasti ada. Jadi teman-teman harus paham, ya. Kenapa guru dan siswa itu terkadang-kala suka menyalahkan media tersebut. Kenapa cepat semangat sobeknya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal udah capek buatnya. Ekonominya sudah banyak keluar. Nah, padahal dia calon guru harus paham kelebihan dan kelemahan dari satu media itu. Jadi teman-teman harus memilih dengan cermat, ya, cermat dan tepat antara materi dengan media, ya. Gitu. Kelebihan media visual ini, ya tentu saja murah nggak? Berapa sih habis uangnya? 20.000, ya. Mudah tidak dari satu media ini. Tentu saja ukuran itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam satu kelas dengan 30 siswa hanya satu media ini, apalagi anak-anak SD, ya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman membuat satu media sangat ramai ini di ya nggak? Ini tuh apa Bu pasti banyak teman. Jadi kalau membuat media sesuaikan dengan jumlah kelas, ya, jumlah siswa di dalam satu kelas. Lalu memerlukan ketersediaan sumber dan ya, skill kita
kompetensi kita harus memenuhi. Kenapa? Ya jangan sampai calon guru tidak bisa membuat media gitu ya, dirasa aneh. Kenapa? Karena belajar media pembelajaran ini ada 3 SKS ya, dilanjut lagi dengan media-media mata kuliah pilihan yang selanjutnya ya. Kemudian ya tentu saja media pembelajaran ini terbatas ya, sangat terbatas. Nah, untuk pertimbangan kita dalam menggunakan media visual itu adalah penggunaan ya. Kita lihat kesederhanaannya, lalu ada penekanan ya, menentukan, lalu desain rancangan media pembelajaran maksud dengan aplikasi multimedia atau media interaktif. Contohnya tadi ya, mau yang interaktif ataupun yang visual silahkan. Ya nanti Ibu akan tunjukkan. Lalu desain juga ya. Di sini ingin bertanya, mengapa media visual dalam proses pembelajaran dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi ajar? Boleh. Kira-kira paham nggak teman-teman? Ya, paham sih, cuman tidak lalu yang kenapa? Kan bedanya udah ada. Karena seusia anak SD kita harus ada pendidikan dari dunia. Harus ada komunikasi. Kenapa? Antara guru atau dosen melalui media dan melalui siswanya bisa memahami dengan satu konsentrasi yang sama. Betul nggak? Kita fokusnya satu kali di sini, membahas tentang judul satu topik pembahasan. Bisa nggak mempercepat proses pembelajaran? Yang tadinya 30 menit jadi 20 menit karena sudah menggunakan media ya. Tentu saja gurunya yang harus mempersiapkan media ini dulu gitu ya. Jadi teman-teman ya harus di sini keterampilannya diasah. Bagaimana caranya Bu mengasah keterampilan supaya ini ya banyak membaca tutorial ya, lalu banyak sumber referensi dan sebagainya. Satu lagi adalah mencoba. Jangan takut salah, menggunting ini kalau guntingnya dari kiri ke kanan sudut ke sudut takutnya salah. Berarti kalau salah berarti tidak mau ambil resiko ya. Jadi membuat media itu harus dengan teliti ya, cepat, tepat, dan penggunaannya pas ya, sesuai. Iya, sama-sama. Oke. Saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari mengenai media visual. Seperti sudah dijelaskan oleh Bu Reshi, media visual adalah media yang dapat dilihat atau menstimulasi indera penglihatan. Adapun dari media visual ini dibagi menjadi dua, yaitu media visual yang dapat diproyeksikan dan media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Media visual dapat diproyeksikan, contohnya adalah dengan OHP dan slide, sedangkan yang tidak dapat diproyeksikan dapat berupa gambar, diagram, grafik, poster, dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam memilih media pembelajaran visual digunakan, kita harus memperhatikan materi yang sedang dipelajari, karakteristik peserta didik, ketersediaan bahan, serta keterampilan guru dalam membuat media visual tersebut. Terima kasih. Kasih apa dulu? Modul atau handphone atau video silakan dipilih ya. Kalau kamu pilih yang PowerPoint, nah ini kamu saya kalau membuat modul yang orang yang membuatnya ya, jadi hasil proyeknya. Lalu beban penilaian tugas 30% dan sebagainya ya. Itu tugas dikerjakan secara mandiri. Mandirinya ya silakan
Ya, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Selesai.